Jika Anda merasa dikantili itu apa? Bukan dikaruniai, disertai sifat yang emosinan, mempunyai amarah yang besar, Anda tidak salah menonton video ini. Akan ada beberapa cerita-cerita yang sesuai kenyataan, pengalaman pribadi, pengalaman teman, bagaimana cara mengurangi emosi dengan mudah sih. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Selamat datang di Majelis Topeng. Ini tips ini berdasarkan pengalaman banyak orang dan berdasar pengalaman saya. Kita putuskan saja bahwa orang yang punya emosi besar, emosi dalam arti amarah ya, sebenarnya emosi itu artinya perasaan, tapi konteks pembicaraan kita itu marah, nesunan besar itu sudah dari sananya. Orang-orang baik, orang-orang soleh itu juga ada yang ngamuan, itu ada, tidak semuanya lembut misalnya, tidak, tapi tidak apa-apa. Yang penting jalurnya secara global, secara garis besar itu di jalur yang benar. Tetapi emosi, suka marah itu merugikan banyak hal. Banyak hal. Di ilmu kedokteran atau apa, anak yang bentak itu jutaan atau ratusan ribu sarafnya itu putus. Jadi anak yang suka dimarahi bentak-bentak makanya jadi lengang-lengang. Kemudian banyak orang mengatakan emosi itu bisa cepat tua, meningkatkan tekanan darah dan seterusnya. Pokoknya emosi itu berbahaya. Hanya gara-gara 2000 bacok membacok karena emosi. Jadi jika Anda ingin menghilangkan sifat emosinan, sudah ada keinginan, maka tips ini mungkin berguna. Pertama, memang harus ada niat untuk menghilangkan emosi. Ada niat, jadi sudah tidak suka dengan emosi itu. Ada niat itu ya kalau sholat berdoa. Kalau misalnya pekerjaan Anda mau memasuki pekerjaan yang bikin emosi misalnya, jadi guru misalnya di kantor, jadi mandor atau apa, yang biasanya itu bikin emosi. Itu kan sebenarnya manusia itu kalau malam kan damai. Kehidupan itu damai kan kalau malam. Sekitar jam 9, apalagi kalau anak istri sudah tidur gitu misalnya kan damai. Yang bikin bertarung itu kan kalau siang, kalau cari duit itu, apalagi di sektor transportasi misalnya, apalagi yang zaman dulu itu, yang mari orang gontok-gontokan dan emosi itu kan siang hari itu, terus panas, mari semrawut, ditekan sana sini, emosi. Maka ketika Anda memasuki ruangan itu mau bekerja itu ditata, saya jangan sampai nesu, saya jangan sampai marah, saya jangan sampai marah. Kalau ada doa ya dibaca doanya. Jadi sudah siap. Biasanya yang bikin marah itu si ini masanya. Jadi tenang. Nah, tenang setidaknya bisa mengantisipasi. Kalau itu ya waspada. Jadi siap dulu. Kalau perlu berdoa dulu. Yang kedua, tahan. Dulu saya itu berasumsi sebenarnya itu alam bawah sadar ya. Kalau orang suka menahan sesuatu itu kesannya bisa bikin jadi penyakit, bisa bikin pusing begitu. Pokoknya semuanya los. Jadi orang itu yang apa adanya, kudu nesu ya nesu, tertawa gitu. Tapi kalau Anda emosi itu sudah menjadi masalah, maka tahan, tidak apa-apa. Ternyata tidak bikin pusing dan itu enggak. Itu sebentar, 15 menit, 20 menit itu nanti hilang itu. Ya, ingat, setiap orang yang pemarah itu setelah marah pasti menyesal. Yang sudah ingin menghilangkan ya, yang masih awut-awutan sih enggak. Yang sudah ada niat menghilangkan amarah itu setiap habis marah pasti menyesal. Maka ingatlah itu, jadi ditahan saja. Ditahan. Kalau di rumah ya diam, ditinggal keluar sebentar begitu. Ditahan. Itu kalau di Islam ada, kalau posisi berdiri disuruh duduk, disuruh wudhu misalnya. Kalau mau itu ya nggak apa-apa. Saya tidak pakai tips itu, pakai logika ya, pakai logika. Jadi ditahan, pokoknya ditahan, berat apapun ditahan. Ingat, kalau meledak kan berbahaya. Jadi ingat resiko, kalau meledak itu kan berbahaya, sampai omongannya jelek-jelek, bisa memukul, kalau guru bisa membanting, bisa menembak, bisa
seperti yang tadi gara-gara uang 2000 bacok-bacokan, itu kan pasti menyesal, rugi semua. Jadi ditahan ya, nanti hilang sendiri, ditahan emosinya itu. Yang ketiga itu, ini yang penting sebenarnya, ini bisa mengatasi sembarang ya. Luangkan waktu sekitar 15 atau 20 menit di malam hari sebelum tidur. Wes resik kabeh, bergosok gigi, bermakan sembarang, TV dimatikan, HP disingkirkan. Itu 20 menit ya, itu untuk introspeksi, muhasabah, menghitung-hitung. Dari pagi tadi saya lapor, saya begini, oh kesalahan saya di sini, oh sebenarnya saya bisa begini. Begitu. Saudara-saudara, menurut pengalaman saya, kalau kita berpikirnya malam hari di hening atau jagong dengan 2 orang di malam hari itu, biasanya arahnya itu ke positif. Di siang hari tadi kita tersinggung, malam itu kita berpikir, itu sebenarnya kita bisa mengatakan, oh itu salah kita. Begitu. Jadi di malam hari itu kita pikir, oh saya tadi salah begini, oh saya besok tidak lagi. Hari pertama, kedua, seminggu, 2 minggu mungkin belum patek terasa, tapi nanti lama-lama itu terbiasa. Jadi tahu kesalahannya, polanya itu tahu. Oh biasanya begini, oh saya harusnya tidak begini. Jadi orangnya lebih arif. Ini tidak ada hubungannya dengan itu ya, agama-agama ya, pakai logika. Kalau terbiasa begitu kan jadi arif ya, jadi sibuk ya, jadi kok fokusnya itu ke diri kita. Terus yang terakhir, bagaimana cara menghentikan emosi? Ini juga sama. Percayalah pada saya bahwa apapun yang bergerak, apapun yang ada, apapun yang melintas, apapun yang terdengar di depan kita, di samping kita yang kita lihat, itu sebenarnya semuanya itu ditujukan untuk kita. Ujiannya kita, alam kita itu di situ. Dunia itu fokusnya ke kita, mau bahagia mau tidak itu di kita. Coba Anda bayangkan, ana tanggane pakai lipstik tebu, Anda ngerasani nggak karu-karuan, itu kan konyol, dibiarkan saja. Ada tanggane nggak sholat, nggak itu malah dijelek-jelekan. Coba pikir ya, sorak didakwai, tidak malah dijelek-jelekan. Nah, cara puang tepat itu dicuekin, karena semuanya itu akhirnya benda mati, termasuk istri dan anak mertua. Artinya kalau bagus tidak ya, itu kalau yang mengganggu. Kalau bagus yang terlintas itu ya tidak. Biarkan saja, kita fokus pada diri kita. Nah dengan fokus pada diri kita itu tidak mudah meledak emosinya, karena ledakan emosi itu pasti dari faktor eksternal, dari luar. Jadi biarkan, Pak lah kalau anaknya nah termasuk itu. Anak, istri, orang-orang kita diwajibkan mengandani, menasihati. Itu nasihati saja. Tidak usah mentarget. Harus begini, tidak. Tonton video yang tentang Jabariyah versus Qadariyah. Itu kandani, kalau kandani dosa. Kandani tenanan, tapi jangan baper. Perasaan jangan terbawa. Jangan mendikte, jangan mentarget. Harus sukses, itu jangan. Kalau mau tenanan, pakai metode yang tenanan. Baca-baca, dengerin ini bolak-balik, itu. Termasuk istri dan lain-lain. Kan semuanya sudah ada aturannya. Orang itu membawa nasib sendiri-sendiri. Begitu. Loh kok kesannya kurang perasaan kalau sayang? Nah itu memang begitu. Ya banyak orang karena kasih sayangnya, karena nggak teganya dia terjerumus ke kemaksiatan misalnya. Terjerumus ke kemungkaran misalnya. Kedoliman. Itu kan kacau. Jadi fokusnya di kita, termasuk Anda mendengarnya saya itu berarti sebut saja itu misalnya bermanfaat ya, itu dari Tuhan lah atau dari siapa, dari alam untuk dengan. Semuanya dilihat itu untuk kita, melihat binatang lapor, pecah-pecahan, oh berarti semuanya dari kita. Nanti kita jadi enak, jadi sibuk dengan dirinya, jadi cuak saja ini. Ngandani bagus, tapi biasanya orang kan marah kalau nggak ngandani kemudian tidak digugu misalnya guru itu misalnya. Nah kalau aturannya begitu, misalnya atasan, nah aturannya ditegakkan aturan, atasannya ngandani bawaannya telat terus nggak mau ya dipecat ya dipecat, itu iya, itu kan sesuai aturannya. Itu karena permainan dunia saja,
persis orang main sepak bola, kalau bola dipegang striker ya handsball, pelanggaran kan, itu aturan seperti itu, dijalankan saja. Begitu ya, mudah-mudahan paham cara mengontrol emosi. Itu ada 4 itu tadi ya, diputar lagi, kalau enggak itu biasanya berhasil. Orang emosi itu tidak bisa hilang karena itu genetik, ada DNA-nya, ada rantai proteinnya, DNA itu ada. Sifat-sifat seperti itu ada, barang nyata di DNA. Anda kalau suka nonton film yang Hollywood itu ada, orang mau bikin orang yang dikloning, ada sifatnya pemberani, dicampur, itu bisa kelihatan itu. Oh ini yang menurunkan pemarah, oh ini yang menurunkan ketelitian, itu ada. Ya, jadi molekul rantai DNA itu sudah ada, memang faktor genetik itu ada. Kromosom itu istilahnya. Begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Cobakan saja topengnya ya, cobakan saja, tapi dengarkan suaranya. Tolong subscribe ya, atau dibagi, dikirim ke teman-temannya. Terima kasih, sampai ketemu di waktu mendatang.